Kasus kekosongan obat merupakan contoh kasus yang Kasus kekosongan obat merupakan contoh kasus yang diakibatkan tidak terkendalinya perencanaan dan pengadaan obat. Pengelolaan sediaan farmasi harus dilaksanakan secara multidisiplin, terkoordinir, dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya. Perencanaan merupakan tahapan awal untuk menetapkan jenis serta jumlah sediaan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan. Tujuan perencanaan antara lain mendapatkan perkiraan jenis dan jumlah sediaan farmasi yang mendekati kebutuhan, meningkatkan penggunaan sediaan farmasi secara rasional, menjamin ketersediaan farmasi dan stok tidak berlebih, efisiensi biaya, dan memberikan dukungan data bagi estimasi pengadaan, penyimpanan, dan biaya distribusi sediaan farmasi. Pada proses perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Persiapan, pengumpulan data. Dengan data yang dibutuhkan antara lain adalah penggunaan sediaan farmasi periode sebelumnya, sisa stok, dan morbiditas. Penetapan jenis dan jumlah sediaan farmasi yang direncanakan menggunakan metode perhitungan kebutuhan, evaluasi perencanaan, revisi rencana kebutuhan obat jika diperlukan. Apotek yang bekerja sama dengan BPJS diwajibkan untuk mengirimkan RKO yang sudah disetujui oleh pimpinan apotek melalui aplikasi Imona. Metode perhitungan kebutuhan didasarkan pada penggunaan sumber daya dan data yang ada. Metode tersebut adalah metode konsumsi yang didasarkan pada data konsumsi sediaan farmasi, metode morbiditas yang didasarkan pada jumlah kejadian penyakit dan mempertimbangkan pola standar pengobatan pada penyakit tertentu, metode proxy consumption di mana didasarkan pada data kejadian penyakit konsumsi obat dengan pengelolaan obat berdasarkan populasi atau layanan. Pada metode konsumsi, perlu diperhatikan hal sebagai berikut: pengumpulan dan pengolahan data, analisa data untuk informasi dan evaluasi, perhitungan perkiraan kebutuhan sediaan farmasi, serta penyesuaian jumlah kebutuhan sediaan farmasi dengan alokasi dana. Berikut merupakan rumus metode konsumsi, di mana CT sama dengan CA dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok. CT adalah kebutuhan per periode waktu, CA adalah kebutuhan rata-rata per bulan, T sama dengan lama kebutuhan, SS adalah safety stock. Berikut merupakan contoh metode konsumsi, di mana RS yang berada di NTT membeli aspirin sebanyak 3.000 blister tiap 2 bulan sekali. Karena tidak ada pabrik obat yang berada di NTT, maka rumah sakit membeli obat tersebut dari pabrik yang berada di Bandung dengan waktu tunggu sekitar 25 hari, sedangkan sisa stok di rumah sakit hanya di 800 blister. Harga aspirin adalah 15.000 per blister, maka jumlah aspirin yang harus dibeli dan anggaran yang dikeluarkan adalah, kita hitung terlebih dahulu safety stoknya dengan menggunakan rumus SS sama dengan waktu tunggu per jumlah hari dalam bulan dikali CA. CA adalah 30.000 sehingga dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan hasil safety stock 2.500 blister. Kemudian kita hitung blister, berapa blister yang harus kita beli dengan menggunakan rumus metode konsumsi tadi. Didapatkan hasil 7.700 blister, di mana tiap blister adalah 15.000, sehingga dikalikan 15.000, dapatkan hasil anggaran yang harus dikeluarkan adalah 115.500.000. Kemudian selanjutnya ada metode morbiditas. Metode morbiditas adalah perhitungan kebutuhan obat yang didasarkan pola penyakit, di mana langkah dalam metode morbiditas yaitu mengumpulkan data yang diperlukan, antara lain berdasarkan perkiraan jumlah
populasi dan juga pola mobilitas penyakit. Pada perkiraan jumlah populasi, komposisi demografi dari populasi yang akan diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin untuk umur antara 0 sampai dengan 4 tahun, 4 sampai 14 tahun, 15 sampai dengan 44 tahun, di atas 45 tahun, atau ditetapkan berdasarkan kelompok dewasa di atas 12 tahun dan anak-anak 1 sampai dengan 12 tahun. Pada pola mobilitas, diklasifikasikan menjadi jenis penyakit dan juga frekuensi kejadian per tahun untuk seluruh populasi pada kelompok umur yang ada. Kemudian selanjutnya kita menghitung jumlah kebutuhan jumlah pilihan farmasi dengan cara jumlah kasus dikalikan dengan jumlah obat sesuai dengan pedoman pengobatan standar. Berikut merupakan rumus yang digunakan dalam metode mobilitas. CT sama dengan CE dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok, di mana CT adalah kebutuhan per periode waktu, CE adalah kebutuhan standar pengobatan, T adalah lama kebutuhan, dan SS adalah safety stock. Berikut merupakan contoh soal untuk perhitungan metode mobilitas. Pada daerah Kalimantan, banyak wilayah hutan sehingga kejadian gigitan ular pun tinggi di daerah tersebut. Rumah sakit dalam tiap bulan menerima pasien gigitan ular sebanyak 5 orang per bulan. Standar pengobatan gigitan ular antara lain antibisa ular dengan dosis 2 botol 1 hari selama 3 hari, asam trastenomat dosis 3 kali injeksi 500 mg selama 3 hari, ketorolac injeksi 3%, 2 ampul 1 hari selama 3 hari, cefotaxime injeksi 2 kali injeksi 1 gram selama 3 hari. Obat untuk terapi gigitan ular hanya tersisa 2 di rumah sakit, sedangkan waktu pembelian tiap 1 bulan sekali dengan waktu tunggu 12 hari. Harga untuk 1 kali pemberian standar terapi adalah Rp650.000. Maka, obat yang harus dibeli dan anggaran yang dikeluarkan adalah, kita hitung terlebih dahulu rata-rata dari standar pengobatannya, di mana dosis dikalikan dengan waktu lama terapi dan dikalikan dengan banyaknya pasien yang datang ke rumah sakit tiap bulannya. Setelah mendapatkan rata-rata standar pengobatannya, maka kita hitung safety stocknya dengan menggunakan rumus yang sama dengan sebelumnya. Kemudian kita hitung ampul yang harus dibeli dengan menggunakan rumus metode mobilitas, dan dihasilkan anggaran yang dikeluarkan adalah 26 juta. Kemudian selanjutnya ada analisis rencana kebutuhan, di mana analisis rencana kebutuhan merupakan kegiatan untuk menjamin ketersediaan obat dan juga efisiensi anggaran. Analisis rencana kebutuhan terdiri dari analisis ABC, analisis SPEN, dan juga analisis kombinasi. Metode ABC didasarkan pada kebutuhan dananya. Terdiri dari kelompok A, yang mana kelompok A merupakan kelompok jenis sediaan farmasi yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 70% dari jumlah dana obat keseluruhan. Kemudian ada kelompok B, di mana kelompok ini merupakan kelompok jenis sediaan farmasi yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 20%. Dan terakhir kelompok C, di mana kelompok ini menunjukkan penyerapan dana sekitar 10% dari jumlah dana obat keseluruhan. Kemudian selanjutnya ada metode Venn yang didasarkan pada dampak tiap jenis obat pada kesehatan. Kelompok P adalah kelompok obat yang vital seperti obat untuk penyelamat, obat pelayanan kesehatan pokok, obat untuk mengatasi penyakit-penyakit penyebab kematian terbesar. Kemudian pada kelompok E merupakan kelompok obat yang bekerja secara kausal atau obat yang bekerja pada sumber penyebab penyakit. Kemudian terakhir ada kelompok N, di mana kelompok ini merupakan kelompok obat penunjang yang obatnya bekerja dengan ringan dan biasa dipergunakan untuk menimbulkan kenyamanan atau untuk mengatasi keluhan ringan. Kemudian ada analisis kombinasi yang merupakan gabungan dari analisis
Venn, dan juga analisis ABC. Mekanisme gabungan ini digunakan untuk melakukan pengurangan sediaan farmasi. Mekanismenya adalah sediaan farmasi yang masuk kategori NA menjadi prioritas pertama untuk dikurangi bila dana masih kurang. Maka sediaan farmasi kategori B, NB menjadi prioritas selanjutnya, dan sediaan farmasi yang masuk kategori NC menjadi prioritas berikutnya. Jika setelah dilakukan dengan pendekatan ini dana yang tersedia masih juga kurang, lakukan langkah selanjutnya. Pendekatannya sama dengan pada saat pengurangan sediaan farmasi pada kriteria NA, NB, dan NC, maka dimulai dengan pengurangan sediaan farmasi kategori EA, EB, dan EC. Kemudian selanjutnya pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan obat yang telah direncanakan dan disetujui melalui pembelian. Pembelian sendiri merupakan suatu metode penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara mutu dan harga. Apabila ada 2 atau lebih pemasok, apoteker harus mendasarkan pada kriteria berikut, yaitu mutu produk, di mana kualitas produk terjamin oleh adanya nomor izin edar, reputasi produsen, yaitu distributor berizin juga memiliki penanggung jawab apoteker dan mampu memenuhi jumlah pesanan. Kemudian harga, ketepatan waktu pengiriman, mutu pelayanan pemasok, dapat dipercaya, pengemasan, dan juga kebijakan mengenai barang pengembalian. Pengadaan sediaan farmasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan surat pesanan yang ditandatangani oleh apoteker pemegang SIA dengan mencantumkan nomor SIPA. Surat pesanan dibuat sekurang-kurangnya 2 rangkap dan tidak boleh fotokopi, di mana 1 lembar akan diberikan kepada distributor dan 1 lagi dijadikan arsip. Untuk sediaan narkotika atau psikotropika, maka harus ditambah 1 lembar sehingga minimal adalah 3 rangkap. Apabila distributor menolak pesanan, maka harus meminta surat penolakan pada distributor. Kemudian selanjutnya, apoteker perlu melakukan pemantauan terhadap status pesanan sediaan farmasi yang telah dibuat. Pemantauan status pesanan bertujuan untuk mempercepat pengiriman sehingga efisiensi dapat ditingkatkan. Pemantauan dapat dilakukan berdasarkan pada sistem PEN. Petugas apotek memantau status pesanan secara berkala. Pemantauan dan evaluasi pesanan yang dilakukan dengan memperhatikan nama obat, satuan kemasan, jumlah obat diadakan, obat yang sudah diterima, dan juga obat yang belum diterima. Dalam apotek yang merupakan apotek PRB yang bekerjasama dengan BPJS, maka pengadaan obat terkait pelayanan JKN dilaksanakan melalui e-katalog dengan tahapan pengadaan obat sebagai berikut. Yang pertama, data RKO sebagai dasar untuk melaksanakan pengadaan dan penyampaian usulan kebutuhan obat ke Kementerian Kesehatan melalui aplikasi Imunet. Pada link http://monet-katalog-obat.kemkes.go.id. Kemudian, apoteker melakukan pembelian obat melalui e-purchasing terhadap obat yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik portal pengadaan nasional sesuai dengan RKO. Kemudian, apabila obat telah disetujui, maka apotek melakukan perjanjian dengan distributor. Kemudian selanjutnya ada penyimpanan, di mana penyimpanan merupakan kegiatan untuk menyimpan, memelihara, dengan menempatkan perbekalan farmasi pada tempat yang dinilai aman dan dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu sediaan farmasi. Aspek umum yang perlu diperhatikan antara lain tersedia rak atau lemari dalam jumlah cukup untuk memuat sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. Jarak antara barang yang diletakkan di posisi tertinggi dengan langit-langit minimal 50 cm, langit-langit tidak berpori dan tidak bocor.
Ruangan harus bebas dari serangga dan binatang pengganggu. Tersedia sistem pendingin yang dapat menjaga suhu ruangan di bawah 25 derajat Celcius. Lokasi bebas banjir. Tersedia lemari pendingin untuk penyimpanan obat tertentu. Tersedia alat pemantau suhu ruangan dan lemari pendingin. Pengeluaran obat menggunakan sistem first in first out dan first expired first out. Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi sediaan farmasi serta disusun secara alfabetis. Kerapihan dan kebersihan ruangan penyimpanan. Sediaan farmasi harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Wadah sekurang-kurangnya memuat nama sediaan farmasi, nomor batch, dan juga tanggal kadaluarsa. Sediaan farmasi yang mendekati kadaluarsa yaitu 3 sampai 6 bulan sebelum tanggal kadaluarsa disimpan terpisah dan diberikan penandaan khusus. Disimpan dalam kondisi yang menjaga stabilitas bahan aktif bisa digunakan oleh pasien. Informasi terkait dengan suhu penyimpanan obat dapat dilihat pada kemasan sediaan farmasi. Untuk menjaga kualitas, vaksin harus disimpan pada tempat dengan kendali suhu tertentu dan hanya dari peruntukan khusus menyimpan vaksin saja. Penanganan jika listrik padam. Jika terjadi pemadaman listrik, dilakukan tindakan pengamanan terhadap sediaan farmasi dengan memindahkan sediaan farmasi ke tempat yang memenuhi persyaratan. Sedapat mungkin, tempat penyimpanan sediaan farmasi termasuk dalam prioritas yang mendapatkan listrik cadangan. Pemantauan secara berkala terhadap tempat penyimpanan sediaan farmasi. Tempat penyimpanan obat harus selalu dipantau sehingga menggunakan termometer yang terkalibrasi. Termometer yang digunakan untuk mengukur suhu lemari penyimpanan dapat berupa termometer eksternal dan internal, sebagaimana terlihat pada gambar, di mana yang kiri adalah eksternal dan di kanan adalah internal. Kemudian, penyimpanan sediaan farmasi harus dilakukan pencatatan dengan kartu stok. Pencatatan di kartu stok meliputi nama, bentuk sediaan, dan kekuatan sediaan farmasi, jumlah persediaan, tanggal, nomor dokumen dan sumber penerimaan, jumlah yang diterima, tanggal, nomor dokumen dan tujuan penyerahan, jumlah yang diserahkan, nomor batch, dan kadaluarsa setiap penerimaan atau penyerahan, dan paras atau identitas petugas yang ditunjuk. Aspek khusus yang perlu diperhatikan adalah obat high alert dan juga obat narkotika, psikotropika, dan prekursor. Obat high alert adalah obat yang perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan terjadinya kesalahan serius dan berisiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan. Obat high alert terbagi menjadi obat resiko tinggi dan elektrolit konsentrat serta obat lasa, look like, sound like, atau norum. Nama obat rupa ucapan mirip. Obat resiko tinggi dan elektrolit konsentrat disimpan dengan terpisah dan penandaan yang jelas. Kemudian disarankan untuk diberi label high alert seperti berikut. Untuk obat lasa tidak saling berdekatan dan juga diberi label khusus. Contoh obat lasa adalah cefepime dan cefpirom yang diberikan label lasa. Kemudian obat narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi harus ditempatkan di lemari khusus dan berada dalam penguasaan apoteker yang memiliki 2 kunci, di mana satu kunci dipegang oleh apoteker penanggung jawab dan satu lagi dipegang oleh petugas, dan menyimpan prekursor farmasi dalam bentuk obat jadi di tempat penyimpanan obat yang aman berdasarkan analisis risiko. Sekian, terima kasih.